Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan meriwayatkan 3 ulama Banten yang paling keramat di zaman ini. Banten dikenal sebagai daerah 1000 kiai dan sejuta santri. Salah satu ulama asal Banten adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau pernah menjadi imam di Masjidil Haram Mekah. Dan karya kitab-kitabnya masih rutin dikaji di berbagai pesantren hingga universitas dalam maupun luar negeri. Selain Syekh Nawawi ada banyak lagi ulama terkenal di Banten. Berikut ini ada 3 ulama yang masih hidup dan dipercaya keramat. 1. Abuya Syari Ciomas Banten. Abuya Tubagus Ahmad Syari Ciomas Banten merupakan sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai paku bumi di Banten. Beliau merupakan satu-satunya murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang masih hidup. Sekaligus ulama satu angkatan dengan Mbah Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Kini usianya sudah mencapai kisaran 140 tahun. Tentunya sudah sangat sepuh. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenal oleh orang umum di Nusantara. Tak jarang di Banten sendiri dikarenakan memang beliau jarang keluar terlihat publik. Kesehariannya hanya berdiam di rumah dan menerima tamu yang datang ke rumah. Banyak tamu yang datang sekadar meminta doa dan barokah dari beliau. Beliau disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciomas. Golok yang bukan sekedar golok biasa. Tapi golok ini merupakan golok prasejarah yang menjadi wasilah terusirnya orang-orang Baduy saat mereka menyerang Banten. 2. Abuya Muhtadi Cidahu Pandeglang Banten. Beliau merupakan salah satu ulama yang diakui sebagai pakunya tanah Banten. Seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran Mustasyar PBNU. Beliau adalah seorang putra dari Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang. Ayahnya merupakan seorang waliullah yang sangat masyhur tak hanya di Nusantara namun juga dunia internasional. Pernah suatu ketika Abuya Dimyati dipenjarakan oleh salah satu partai politik. Namun anehnya ketika Abuya Dimyati di dalam penjara semua penjaga lapas selalu merasakan hal yang aneh seperti muntah-muntah, sakit perut dan buang air besar terus-menerus. Atas kejadian tersebut kemudian dalam jangka waktu singkat Abuya Dimyati dibebaskan dari penjara. Abuya Muhtadi merupakan sosok ulama harismatik yang mempunyai banyak karomah. Banyak murid-muridnya yang secara langsung melihat karomah beliau. Salah satunya yang terkait dengan banjir sekitar daerah Serang belakangan ini, yang menghanyutkan banyak korban bangunan toko besar dan barang-barang berharga lainnya. Sebelum terjadi banjir besar di Serang, malam harinya Abuya Muhtadi melakukan ritual zikir yang cukup lama. Setelah usai dikirnya beliau keluar lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ, "Banten sudah tidak dapat ditahan lagi oleh saya." Orang-orang yang berada di tempat tersebut bingung apa maksud Abah Muhtadi. Apa yang akan terjadi dengan Banten? Biasanya kalau Abah berkata begitu tak lama lagi akan ada hal besar yang akan terjadi di tanah Banten. Benar saja esokan harinya sekitar waktu subuh Banten berduka khususnya yang berada di daerah Serang dan sekitarnya. Ialah terjadi banjir besar yang luar biasa. 3. Abuya Munfasir pada Rincang Banten. Penampilan yang sangat bersahaja membuat orang yang melihatnya bergetar. Wajahnya bersinar. Beliau bagai magnet kehidupan. Ulama paku bumi Banten yang terakhir adalah Abuya Munfasir, yang bertempat tinggal di Padarincang Serang, Provinsi Banten. Beliau mempunyai pesantren yang tanpa nama terletak di kaki bukit Padarincang. Abuya Munfasir dulunya seorang dosen IAIN di kota Cirebon. Setelah itu beliau hijrah kembali ke Padarincang. Beliau menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebidang sawah dan membangun sepetak gubuk. Dan sisa selebihnya beliau sumbangkan
Itulah daftar 3 ulama yang paling keramat di tanah Banten. Mudah-mudahan dengan meriwayatkannya para ulama, maka semakin bertambah lagi kecintaan kita kepada para ulama, orang-orang soleh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.